Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Lucia Koisuta P5. Jemaat, kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia teringat penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rendah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saudara-saudara, kita masih tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Berimun sabun, lambang hadap Tuhan, yang pujilah Dia
Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, khususnya kaum Pelkat PKLU, yang pada hari ini kami Pelkat PKLU dalam datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan berkati ibadah ini, agar ibadah ini senantiasa berkenan kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sumber segala hikmat bagi kami. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 63 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Bacaan silih berganti. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, jemaat bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengucapkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, Dan menaikkan tanganku nama-Mu. seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai muji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Jemaat, kami persilahkan duduk. Suara Yesus ku dengar, hai Maria,
Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Tuhan sudah jaga kami, Tuhan tetap lindungi kami, dan Tuhan terus memberkati kami. Para orang tua kekasih bersama dengan kaum keluarga dan setiap kami anak-anak-Mu. Berkati persekutuan kami ya Tuhan pada saat ini untuk kami menghayati kebenaran firman Allah. Sehingga bacaan Alkitab yang sudah kami persiapkan dapat kami baca, kami renungkan, dan terutama dapat kami wujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Biarlah Roh Kudus arahkan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai 18 yang menyatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur saat ini kita kembali boleh bertemu di tengah persekutuan kita, opa oma, orang tua kekasih di setiap rumah yang boleh berhimpun, dan saat ini kita boleh dipersekutukan, ya, sekalipun dalam kondisi yang masih sama, ya, melalui media digital secara virtual. Dan kita sudah mendengar tentang kebenaran firman Allah yang dibacakan dari Alkitab, dan tema atau pokok renungan kita pada saat ini mendengarkan suaranya. Bapak, Ibu, opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca dari ayat-ayat awal, yaitu pasal 22 ini, kita mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang kisah yang ada. Jadi bagaimana dikatakan di sini tentang Raja Ahab, raja kerajaan Israel Utara, dan dia bersama-sama dengan Yosafat pada saat itu, ya, Yosafat raja Yehuda bertemu, mereka berkumpul bersama, dan ada satu hal dikatakan kalau kita perhatikan pada ayat yang ketiga, ya, berkatalah Raja Israel yaitu Ahab kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram, Raja Ben-Hadad, raja negeri Aram. Lalu pada ayat 4, lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ya, ada ajakan bagaimana mereka mau bersepakat, ya, untuk merebut kembali Ramot Gilead yang sudah direbut 3 tahun oleh Raja Aram. Dan Bapak, Ibu, saudara sekalian, khususnya opa oma, kita melihat di sini bagaimana baik Raja Ahab maupun Raja Yosafat. Pada ayat yang kelima, Yosafat katakan dia setuju dengan ajakan ini, tapi dia katakan, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan, bahwa keputusan besar yang akan diambil ini tidak terlepas dari apa yang harus diserahkan, dipertaruhkan kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Yosafat kepada Ahab, Ahab katakan, sudah, aku sudah sediakan 400 nabi. Dan 400 nabi ini mengatakan sudah maju dan kamu akan mendapatkan kemenangan. Bapak, Ibu, opa oma yang dikasihi Tuhan, tetapi kita mau melihat bagaimana pendirian Yosafat. Ayat 7 dikatakan, tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Kita melihat di sini, ya, bagaimana pendirian dari Yosafat ini minta petunjuk Tuhan. Ketika Ahab menyatakan sudah ada 400 nabi. Nah, kita melihat bagaimana di sini Yosafat usulkan untuk tanya kehendak Allah,
Ahab sudah persiapkan 400 nabi dalam waktu yang singkat dan diberi jawab mereka mendukung Ahab. Bahwa Ahab mau katakan rencana ini sudah disetujui Allah melalui 400 nabi yang ada. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Yosafat, dia tidak terkecoh. Sekalipun dengan nabi yang begitu banyak. Tetapi dia meminta, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Kemudian bagaimana Ahab menyatakan ada sebenarnya, yaitu Mika. Tetapi dia keberatan hadirkan Mika dengan catatan yang ia sampaikan bahwa Mika bin Yimlah, dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Itu ayat yang ke-8. Ya. Jadi Ahab keberatan panggil Mika. Karena dikatakan dia tidak pernah menyatakan yang baik kepadaku. Tetapi Yosafat menginginkan bagaimana Nabi Tuhan ini didengarkan suaranya. Apa yang menjadi suara Tuhan melalui Nabi Mika ini? Opa, oma, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan. Mika hadir sesuai dengan pembacaan kita di sini. Dan Mika nyatakan kehendak Allah. Ya, dari apa yang percakapan yang terjadi bahwa kehendak Allah menyatakan Ahab akan maju berperang dan akan ditimpa malapetaka. Itu intinya yang disampaikan Mika. Boleh maju. Tetapi Mika menyampaikan akan ada malapetaka. Bahwa akan tercerai-berai umatnya. Nah, ini yang membuat Ahab kembali menjadi gusar. Nah, itu kan kalau minta pendapatnya, nah seperti inilah yang terjadi. Seperti inilah yang disampaikan. Apa yang menjadi catatan yang perlu kita hayati dan perlu kita angkat? Ya, yang perlu kita juga wujudkan dalam kehidupan kita. Ya, diperhadapkan dengan para nabi yang begitu banyak. Bisa jadi mereka pintar ngomong. Mereka bisa jadi orang yang jago pidato. Mereka mau membuai. Apa yang mereka sampaikan bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi mereka mau menyampaikan sesuatu yang menyenangkan pendengarnya. Wah, apalagi yang minta petunjuk ini adalah seorang petinggi, seorang pemimpin, seorang raja. Dari 400 semua mendukung, pergi. Dan kamu akan menang atas peperangan ini. Jadi apa yang kita lihat dari kisah ini, sekalipun dengan begitu gusar, Ahab kembali menyatakan, ya sesuai dengan pembacaan kita, bahwa bukankah ayat terakhir pembacaan kita ayat 18, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Ini mau ingatkan kita bahwa inilah suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Sekalipun apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi kita mau melihat ya bahwa Yosafat dengan pendiriannya,
Dia teguh pada pendiriannya. Mari kita tanyakan. Mari kita ambil langkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian Mika juga tidak berubah. Dalam arti ya sesuai kalau suara Tuhan mengatakan seperti ini, ya seperti inilah yang akan aku sampaikan. Dia tidak melihat siapa yang meminta dia, siapa yang memesan dia, tetapi inilah suara Tuhan. Baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, dia sampaikan inilah suara Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan. Di sini kita diingatkan ya bahwa jangan hanya mau dengar sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang membawa kenyamanan. Tapi dengarkan firman Tuhan walaupun tidak sesuai dengan harapan. Dan itu penting. Bukan hanya saat ini, tetapi juga nanti dalam perjalanan kehidupan. Jadi dengarkan suara Tuhan. Ahab, raja besar, tapi dia buat pilihan yang salah. Di situ letak kegagalannya. Tetapi bagaimana Yosafat, dia arahkan. Ada hal yang terpenting. Jadi dalam hal ini mau dikatakan kepada kita, kita pilih kebenaran ataukah kenyamanan. Dalam hal ini juga kita diingatkan, ada istilah ABS, asal Bapak senang. Bukan itu. Yang penting asal Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kehidupan kita. Ya, Bapak, Ibu, Opa, Oma, di masa-masa seperti ini, yang terpenting bagaimana dengarkan suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita diarahkan untuk dapat membuat langkah iman. Ya, langkah iman apa? Ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Karena memang dalam perjalanan kehidupan ada banyak suara-suara. Mana yang harus kita dengar? Ya. Entah itu di media cetak, entah itu di media elektronik, entah itu dengan berbagai fitur, aplikasi dan lain sebagainya diperhadapkan. Banyak tawaran, banyak pernyataan-pernyataan apa yang harus kita buat. Perlu ambil langkah iman. Jadi ya ini pilihannya langkah iman atau langkah aman. Kalau langkah iman ya kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Langkah aman ya sesuai harapan kita. Tapi itu hanya ya kini, saat ini, sesaat. Jadi yang penting ya ambil langkah iman, bukan langkah aman. Yang penting kita mau ini dengarkan yang benar, bukan yang bawa kenyamanan. Kita diarahkan ya, lebih memilih mendengar apa yang kita suka ataukah mendengar apa yang benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dalam waktu-waktu yang terus kita jalani ini, ya mari kita buat pilihan yang ada dan tidak seperti kegagalan Ahab, raja besar tapi dia buat satu keputusan yang salah. Kita, para orang tua dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan, dengan pengalaman hidup, pengalaman iman, semakin bijak. Tentunya kita mengambil langkah iman ya dalam perjalanan kehidupan. Sehingga
ada banyak hal yang harus kita dukung ya, dengan dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bagi orang tua kekasih, dan itu kita teruskan di tengah keberadaan kita, bagi keluarga kita, anak, cucu, dan juga bagi orang-orang sekitar yang ada. Sehingga Tuhan yang mampu selidiki hati kita, Tuhan tolong kita agar kehidupan kita, keberadaan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dengarkan suaranya, maka apapun yang menjadi suara Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Mungkin bukan sekarang dialami sebagai suatu yang terbaik, tetapi pada saatnya nanti kita dimampukan mengaminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang terbaik bagi setiap kita miliknya. Dan biarlah kita pertaruhkan kehidupan kita seutuhnya. Dengarkan suara Yesus, dengarkan kehendaknya, dan lakukan kehendaknya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Opa, Oma, berkati semua kita menjadi milik Tuhan yang tetap dengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam masa penantian kita dengan waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Amin. Kita ungkapkan pujian bersama dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaramu kudengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita serahkan diri pada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan dan serahkan hidup kita dalam doa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang tetap nyata di kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami boleh ada sampai pada saat ini semuanya oleh karena kehendak Tuhan. Dan ada banyak ungkapan-ungkapan iman dari apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami dengarkan. Bahwa Tuhan sendiri berkata-kata, Tuhan sendiri menyampaikan kebenaran, Tuhan sendiri yang berfirman. Dan Tuhan saja yang akan terus diagungkan, dimuliakan ketika kami dapat mendengarkan suara Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Sehingga kami tetap minta pertolongan Tuhan, kami tetap minta hikmat dari Tuhan agar kami tidak salah melangkah dan mengambil keputusan, tetapi senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kepada Tuhan.
Terima kasih untuk persekutuan kami di bulan September ini. Tuhan memberkati. Kami masih beribadah dari setiap rumah, tetapi kami tetap mau melihat kembali bahwa pandemi ini ada, tetapi Tuhan Yesus selalu ada di kehidupan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menaungi kami, Engkau jaga kami. Dan kami juga mampu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui alat-alat negara yang Tuhan pakai, dengan segala kebijakan yang ada, ketetapan yang ada, bahkan juga segala hal yang menjadi ketentuan, menjadi ungkapan-ungkapan yang terbaik yang dipersiapkan menyangkut pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan sendiri yang tetap berkati para orang tua kekasih kami. Tuhan juga menaungi, menopang para pengurus Palkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tuhan memberkati untuk tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan berkati juga semua orang tua kekasih kami yang terhimpun dalam wadah Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ada banyak kerinduan, ada banyak harapan untuk boleh beribadah secara bersama-sama. Suara ini kami terus bawa, suara ini kami terus arahkan kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan dengar suara kami, Tuhan akan dengar harapan kami, dan Tuhan akan wujudkan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar kami menaklukkan diri sepenuhnya, bukan pada apa yang menjadi kehendak kami, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan berlaku untuk kami dan kehidupan kami. Para orang tua kekasih yang telah menjalani masa pensiun, para orang tua kekasih dengan tugas tanggung jawab yang dilakukan di setiap rumah, bahkan masih ada yang beraktivitas di luar rumah dengan pekerjaan atau usaha yang ditunaikan, Tuhan juga memberkati. Kami bawa dan serahkan, ada kuat sehat selalu yang Tuhan anugerahkan, bahkan tetap ada sukacita dalam pengharapan yang diarahkan kepada Tuhan. Berkati setiap orang tua kekasih dalam kondisi yang kuat dan sehat, terus dipelihara oleh Tuhan. Para orang tua kekasih dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, dan dalam hal-hal lainnya, Tuhan juga melawat satu berikut satu, menopang dengan segala bentuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau teguhkan iman yang ada. Berkati kaum keluarga masing-masing. Tuhan sendiri yang campur tangan, memberkati pelayanan gereja Tuhan di masa PPKM yang masih harus dilalui dan dijalani. Dan terima kasih bahwa dalam kepatuhan mewujudkan dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kami khususnya di wilayah Sidoarjo ini boleh ada di PPKM level 2. Kami bersyukur untuk perkembangan yang lebih baik lagi, dan Tuhan yang akan campur tangan. Benar-benar kami aman, benar-benar Tuhan jauhkan dari segala gangguan pandemi COVID ini, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk dapat menikmati yang lebih baik, bahkan juga semakin aman. Dan kami boleh beraktivitas kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan, baik di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, bahkan di mana-mana tempat. Tuhan berkati para pendeta, para pelayan Tuhan, Tuhan berkati para presbiter, Tuhan berkati setiap anggota keluarga, para pelayan Tuhan di setiap unsur Palkat. Tuhan juga memberkati baik dari pelayanan anak sampai persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan yang akan menaungi untuk pelayanan yang boleh dilaksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk kehidupan bangsa dan negara dalam hidup damai sejahtera, keamanan dan ketentraman Tuhan anugerahkan. Dan bagi semua orang menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan menilik, Tuhan menopang, dan memberikan kami keselamatan yang asalnya dari Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Selalu ku dengar memanggil dirimu supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudaraku dalam kasih Kristus,
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau telah beri. Kami ingin menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terimalah dan layakkanlah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan yang bertanggung jawab demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah PKU bulanan, yaitu bulan September 2021. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Juga kami ucapkan terima kasih atas perhatian Oma dan Opa, walaupun kita masih ibadah secara daring, yaitu dari rumah masing-masing. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lucia Toisuta Pelima yang telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan maupun rumah tangga. Juga kepada liturgos, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia serta semua yang terkait untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih pula. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Oma, Opa, dan saudara sekalian.
untuk ibadah bulan depan, yaitu bulan Oktober, karena pada tanggal 12 itu adalah ulang tahun PKLU, maka nanti menunggu berita lebih lanjut. Demikian Warta Pekat pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berdoa Oma dan Opa serta saudara-saudara sekalian tetap sehat dan semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, jalani kehidupan pemberian Tuhan ini dengan tetap bersukacita dan dalam ketaatan penuh, mendengarkan suaranya, melakukan kehendaknya, dan memuliakan Tuhan dalam sepanjang keberadaan kita. Kita ungkapkan pujian bersama, Kristus memanggil diriku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.